Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran SKI. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa sih kaitan misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Untuk itu anak-anak ibu silahkan diperhatikan apa yang akan ibu sampaikan, simak dengan baik dan mari kita lanjutkan materi kita. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Setelah turunnya wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Nah, yang pertama kali dilakukan Rasul adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahap dakwah siriyah ini ada dua target yang menjadi sasaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang terdekat dengan beliau seperti keluarga, kerabat, dan para sahabat. Kemudian target yang kedua adalah orang-orang yang dianggap sifatnya baik dan juga kenal baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase dakwah Siriyah ini tidak banyak orang-orang yang mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Hanya sebagian saja yang mengikuti ajaran agama ini, termasuk adalah Khadijah istri beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau, kemudian Abu Bakar yang merupakan sahabat terdekat Rasulullah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Harisah, dan Zubair bin Awam. Nah, mereka-mereka inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau yang dikenal dengan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Strategi berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah mendapatkan perintah dari Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang menerangkan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada tahap ini ada tiga cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama adalah mengajak orang-orang Mekah untuk masuk Islam, terutama adalah kerabat dari beliau yaitu Bani Hashim seperti Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah. Kemudian langkah yang kedua adalah Rasul mengumpulkan para penduduk terutama yang bertempat tinggal di sekitaran Mekah. Yang ketiga adalah Rasul mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa yang letaknya jauh dari Ka'bah. Tujuannya adalah agar dakwah terang-terangan ini tidak mengundang hal-hal yang negatif terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dalam fase ini dakwah Rasulullah tidak berjalan dengan lancar, akan tetapi mendapatkan tantangan dan rintangan berupa ancaman, hinaan, siksaan, kemudian kepada para sahabat juga mendapatkan tekanan, siksaan, dan sebagainya. Nah, selain mendapatkan ancaman, Rasulullah juga mendapat bujukan berupa tawaran harta, kemudian tahta dan wanita. Karena menurut mereka Rasulullah tidak bisa lagi ditantang dengan ancaman, maka mereka melakukan pembujukan kepada Rasulullah, seperti juga pembujukan untuk bertukar sesembahan. Nah, setelah mereka melakukan pembujukan juga tidak berhasil, akhirnya mereka melakukan pengasingan dan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib yang merupakan Bani yang juga mengikuti ajaran agama baru yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyiksaan yang terlihat pada sahabat yaitu terjadi pada Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, kemudian kepada sahabat Rasul Bilal bin Rabah. Nah, itu adalah sedikit dari siksaan-siksaan yang diperoleh oleh para sahabat pada masa dakwah secara terang-terangan. Adapun penolakan-penolakan tersebut yang pertama adalah mereka taklid atau ikut-ikutan kepada nenek moyang mereka. Kemudian yang kedua, takut kehilangan status sosial, karena pada zaman jahiliyah itu status sosial itu menentukan penghormatan terhadap seseorang. Kemudian yang ketiga adalah takut kehilangan kekuasaan,
karena pada saat itu mereka adalah termasuk orang-orang yang sangat menjunjung tinggi tentang kesukuan. Yang keempat adalah takut kehilangan mata pencaharian. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy memiliki pencaharian sebagai pembuat berhala Lata, Uzza dan Manat dan Hubal. Jadi jika Tuhan-Tuhan ini dimusnahkan, maka mereka akan takut kehilangan pekerjaannya. Nah, dari pemaparan itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu berdakwah tidak mudah gitu. Rasulullah berdakwah penuh dengan tantangan dan rintangan. Maka hal yang perlu kita ambil pelajaran dari sejarah Rasulullah itu adalah kita sebagai seorang muslim harus menjadikan Rasul sebagai contoh bagi kita. Kemudian kita juga harus menjadi orang-orang yang memiliki semangat, kesabaran, kemudian memiliki keinginan yang kuat seperti Rasulullah SAW. Ya, demikian tadi anak-anak ibu sudah menyampaikan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa memberi manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan dengan materi ini anak-anak ibu menambah wawasan keilmuan tentang sejarah Rasulullah SAW. Demikian saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu, buat kita semuanya. Dan ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.